Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أبنائي الطلاب أعزني الله وإياكم، نتكلم المساء شيئا أو بشيء عن علو الهمة. Kita bicara pada sore hari ini insyaallah taala sedikit tentang tema ulul himmah. Ulul himmah, kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, al-hammu mabda'uha wal himmatu nihayatuha. Yang disebut dengan alham, man hamma, adalah mabda' dari al-iradah. Iradah itu adalah keinginan. Jadi seseorang punya keinginan, maka awal dari keinginan tersebut disebut dengan alham. Adapun nihayah, akhir dari keinginan, berarti keinginan yang sangat kuat, yang sampai pada puncaknya. Itulah yang dimaksud dengan al-himmah. Di kaifa yufarriq Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala baina al-ham wal himmah. Kedua-duanya adalah al-iradah, keinginan. Lakin al-ham mabda'uha, mabda'ul iradah adalah al-ham. Wa ammal himmah, adapun yang disebut dengan himmah adalah nihayatuha. Para ulama
sering menyebutkan tentang ulul himmah dan khususnya terkait dengan tulabul ilm, yaitu para penuntut ilmu, karena ilmu adalah bahar, adalah lautan yang membutuhkan himmah. Tidak cukup hanya ham, bahkan ham tidak akan memberikan faedah sebagaimana dikehendaki. Dan karenanya Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam agar mempunyai sifat yang seperti ini di dalam ma'ali al-akhlaq, di dalam akhlak-akhlak yang tinggi, di dalam ma'ali al-umur, perkara-perkara yang tinggi. Sebagaimana diriwayatkan di dalam sebuah hadis, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu sifsasaha. Sifsafaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu, mencintai ma'aliyal umur, perkara-perkara yang tinggi, perkara-perkara yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala yakrah, tidak menyukai perkara-perkara yang remeh, perkara-perkara yang rendah. Maka dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusuli. Maka bersabarlah engkau seperti kesabaran ulul azmi minar rusul. As-sabru dia salah satu di antara ma'aliyal akhlak, akhlak-akhlak yang mulia adalah as-sabr. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sabar di dalam standar akhlak yang mulia, akan tetapi sabar sebagaimana kesabaran ulul azmi minar rusul. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka kita bisa bayangkan, abnai at-tullab azani Allah wa iyyakum, bahwa di antara faktor najah, kesuksesan di dalam talabul ilmi adalah as-sabru, kesabaran. Maka tidak bisa dibayangkan sebuah talabul ilmi tanpa kesabaran. Oleh karenanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dzakara sittata umur wa minha as-sabr. Lazim, wajib, pasti di dalam talabul ilmi harus ada kesabaran. Lebih lagi tidak sekedar sabar. Jadi tidak bisa dibayangkan seorang berkata, saya menuntut ilmu, tetapi tidak sabar di dalam ta'allum. Tidak sabar di dalam tahsil. Tidak sabar di dalam muamalah terhadap Al-Quran dan muamalah terhadap As-Sunnah. Harus ada kesabaran. Bahkan tidak hanya sekedar sabar saja,
akan tetapi butuh dari bentuk kesabaran-kesabaran tersebut sesuatu yang mulia dari kesabaran-kesabaran itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ibnul Jauzi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab beliau Saidul Khatir bahwasanya uluwul himmah, cita-cita yang tinggi, semangat yang membaja ya, di dalam masalah kebaikan, beliau katakan sebagai apa? Alamatun aqidatun bil alif, aqidah bil kaf. Alamatun aqidatun min alamati kamalil aqli wa rujhanihi. Alamah aqidah fi kamali atau min alamati kamali al-aqli wa rujhanihi. Kata beliau rahimahullahu taala, dan kita tahu Ibnul Jauzi adalah seorang alim minal ulama ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik ya, dengan muallafat katsirah, sebagaimana juga Ibnul Qayyim al-Jauziyah ya. Beliau katakan bahwasanya uluwul himmah fil khair adalah merupakan pertanda yang kuat. Alamatun akidah, akid, muakkad, pertanda yang kuat dari tanda-tanda kesempurnaan akal seseorang. Di antara perbedaan yang nyata kemuliaan seorang manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain, karena Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia al-aql, akal untuk berfikir ya. Afala ta'qilun ya. La'allakum ta'qilun. Jadi kemuliaan seorang manusia ya, adalah di antaranya dengan sebab Allah Subhanahu wa taala bedakan dirinya dengan makhluk yang lain dengan keberadaan al-aql. Tetapi itu tidak akan menjadi pembeda yang memuliakannya, melainkan apabila seseorang menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka kata Ibnul Qayyim, kata Ibnul Jauzi rahimahullahu taala ya, bahwa inilah salah satu tanda yang penting. Ya. Berarti orang yang tidak menggunakan akalnya dengan baik tidak akan termasuk orang-orang yang disifati sebagai orang yang mempunyai ulubul himmah. Sedangkan kemuliaan ada pada orang-orang yang himmahnya aliyah, himmahnya tinggi. Dan manusia tidak berbeda dengan yang lainnya bisuar kama yuqal. Innan nasa la yatafawatuna bisuar walakin yatawafatuna bainahum bil himam. Bahwasanya orang dengan orang yang lain itu ya, tidak berbeda secara kedudukan
dalam hal kemuliaan dikarenakan as-suwar, dikarenakan rupanya, dikarenakan bentuknya. Tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia berbeda-beda. Ya. Ada yang berbadan besar, ada yang berbadan sedang, ada yang cenderung kecil. Ya. Warna kulit berbeda-beda. Ada yang kemerah-merahan, ya. Ada yang cenderung sawo matang, ada yang cenderung hitam, bahkan hitam sangat, ada yang putih. Tetapi apa yang menjadikan mereka berbeda hakikatnya bukan pada as-suwar tersebut. Karenanya, abnai at-tullab azanillahu wa iyyakum, jika kita mengambil pelajaran, apakah yang dipilih untuk menjadi pemimpin dari pimpinan berbagai bangsa karena as-suwar, karena wajahnya? Ya. Tidak sama sekali. Ya. Tapi karena kemuliaan yang ada pada orang tersebut terlepas dari bentuk fisiknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya. Juga disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian, tidak melihat fisik kalian, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat qulubikum wa a'malikum, hati dan juga amal. Idzan malladhi yaj'alul insan ya'lu ghairahu? Apa yang menyebabkan seseorang bisa mengungguli yang lainnya? Kebaikan hatinya, ketinggian cita-citanya, uluwu himmatihi, ketinggian tekad yang ada pada dirinya. Itulah yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Wa dzukira fil hadis, dan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhiratu hammuhu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'allahu lahu syamlahu wa atadhu ad-dunya wa hiya raghimah. Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Disebutkan di dalam riwayat, barang siapa yang himmahnya adalah al-akhirah, wal akhirah khairun minad dunya. Akhirat abadi, wa dunya faniyah. Ya. Oleh karenanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya saya ini mempunyai jiwa yang tumuhnya tinggi. Ya. Kata beliau, bahwasanya jiwa beliau
rahimahullahu taala ya, mengatakan yang pertama kali ingin mendapatkan imarah, bisa memerintahkan manusia, menjadi amir. Faniltuha, maka aku mendapatkannya. Jadi beliau sampai dalam berbagai kedudukan dimulai dari adanya himmah. Begitu pula seorang talibul ilm. Kaifa yastati'u an yahfadha jumlatan minas suwar wa ajza'an minal Qur'an bal al-Qur'ana kamilan wa kaifa yastati' an yahfadha al-uluf minal ahadith, dimulai dari adanya al-himmah. Yang membedakan antara seorang alim dengan alim yang lainnya ya adalah al-himmah, atau muta'allim dengan muta'allim yang lainnya. Thumma taqat ila al-khilafah. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, setelah aku mendapatkan imarah, jiwaku ingin supaya aku bisa menjadi seorang khalifah. Faniltuha, maka aku pun mendapatkannya. Dan tentu saja khilafah beliau adalah khilafah yang mubarakah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama ya. Dan itu dimulai dari al-ikhlas. Wa qad dzakarna syai'an min al-ikhlas fil liqa'il madi. Wa dzakara al-ulama wasaila ulul himmah awwalaha al-ikhlas. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, thumma taqat ilal jannah. Kemudian jiwaku ingin untuk mendapatkan jannah. Fa arju an akuna min ahliha. Maka aku berharap bahwa aku adalah salah satu di antara penghuninya. Idan fil akhir mada? Kalau begitu yang terakhir apa? Al jannah. Al imarah fid dunya intahat. Al khilafah fid dunya intahat. Wal hayatu kulluha satantahi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kehidupan seluruhnya satantahi. Madza baqiyat al hayah al ukhrawiyah ya, yang tinggal adalah kehidupan akhirat. Fadzukira fi hadhihi riwayah, maka disebutkan di dalam riwayat ini man kanat al-akhiratu hammahu, barang siapa yang himmahnya adalah al-akhirah ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kecukupan di dalam hatinya. Allah akan kumpulkan padanya segala kekuatan dan dunia akan datang kepada dirinya dalam keadaan dunia tersebut hina pada orang tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dzakara lana ya kama fi hadhihi ar-riwayah ya, antara himmah seseorang yang menjadikan sebagai himmahnya akhirat dan seseorang yang menjadikan himmahnya adalah dunia. Adapun barang siapa yang menjadikan himmahnya adalah dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan al-faqr, kefakiran itu di hadapannya ya, dan akan bercerai-berai dirinya, dan kemudian dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali yang telah ditakdirkan untuknya. Abnai at-tullab azanillahu wa iyyakum, ini adalah poin yang penting sekali di dalam kehidupan. Ya. Apa itu? Bahwa al-arzaku muqassamah. Rezeki itu sudah Allah Subhanahu wa taala
bagi-bagikan. Ya. Seseorang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, dia tidak akan mendapatkan dari dunia tersebut kecuali yang Allah takdirkan untuk dirinya. Fatanabbah, maka hendaklah kita memperhatikan masalah ini. Ya. Agar kita jadikan himmah pada diri kita adalah al-akhirah. Ya. Thumma dzakara al-ulama, kemudian para ulama menyebutkan wasaila uluwal himmah. Ya. Wasail, perantara-perantara yang menjadikan himmah seseorang itu tinggi. Dzakaru minha awalan al-ikhlas. Kita lihat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Para sahabat unas mislana, ya, manusia seperti kita. Tapi kenapa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in Allah jadikan sebagai orang-orang yang tidak bisa dimunculkan kembali setelah mereka, kecuali menyerupai saja. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Padahal mereka adalah manusia. Bahkan banyak di antara para sahabat tidak mendapatkan Islam kecuali mereka sudah usia dewasa. Walakin ja'alallahu sahabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nas ala wajhil ard. Allah Subhanahu wa taala jadikan para sahabat adalah manusia yang paling baik di muka bumi ini. Li ikhlasihim, karena keikhlasan mereka. Demikian juga kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, ya, melebihi para sahabat yang lain, ya, bukan karena siamnya, bukan karena salatnya. Naam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, banyak siam. Bahkan kita tahu sebuah hadis yang menyebutkan tentang hal tersebut. Banyak salat, ya. Akan tetapi kata para ulama, limadza imanu Abi Bakrin? Kenapa iman Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu, ya, bisa lebih kuat dari iman umat, atau fadilah Abu Bakar lebih baik daripada umat, li imanihi, karena imannya, karena keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para sahabat bisa sabar dengan kesabaran yang tinggi karena mengharapkan akhirat. Ulul himmah. Bisa berjihad dengan jihad yang demikian. Kenapa? Karena yakin akan kehidupan akhirat. Idzan al-wasilah al-ula, wasilah yang pertama adalah al-ikhlas. Wasilah yang kedua adalah al-jiddiyah, bersungguh-sungguh. Wa qad dzakarna syai'an, dan sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu sedikit tentang al-jiddiyah. Wal wasilah ats-tsalitsah mukhalatatu ahli al-himmah al-aliyah. Bergaul bersama-sama orang yang mempunyai himmah aliyah. Mithlu hayatina fil ma'had, seperti kehidupan kita di ma'had. Seorang talib menghafal, talib yang lain menghafal, talib yang lain lagi menghafal, ada tasabuk fil khair. Fa idza takharrajtum, kalau antum lulus, ihrisu ala ahlil khair, harus selalu dekat dengan ahlul khair, harus selalu dekat dengan ahlul himmah al-aliyah.
Kalau tidak, kita akan jatuh. Ya. Li'anna quluban nas dha'ifah. Karena hati manusia itu lemah. Ya. Oleh karenanya dikatakan di dalam perkataan apa? Anil mar'i la tas'al. Wasal an qarinihi. Ya. Seseorang jangan ditanya tentang dia, tetapi dengan siapa dia berteman. Karena qarin terhadap qarin yang lainnya, ya ketadi. Ya. Fa'idha qaddira laka fi makanin ma. Ya. Kalau kemudian antum berada dimanapun yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan, ya, fahris ala ahlil khair. Maka harus berusaha untuk selalu bertemu dengan ahlul khair. Ahlul himmah al-aliyah. Berapa banyak di antara seluruh manusia yang jadi ulama? Berapa banyak di antara seluruh manusia, ya, yang menjadi penulis? Berapa banyak dari seluruh manusia yang dikatakan mempunyai akhlak mulia? Killah, sedikit. Bahkan berapa banyak dari seluruh manusia yang ada yang kemudian beriman dan meninggal dalam keadaan iman? Kanuktatin sauda au kasya'ratin sauda, hanya seperti sehelai rambut hitam, ya, di atas badan sapi yang berwarna putih. Hanya sehelai saja. Nah, oleh karenanya, ya, kita harus berusaha untuk selalu bersama dengan ahlu al-khair. Kemudian abnai at-tullab asani Allah wa iyyakum, aliul himmah, seorang yang himmahnya tinggi, syarifun nafsi, jiwanya itu mulia. Ya'rifu qadra nafsihi fi ghairi kibrin wala ujubin wala gururin. Ya'rifu qadra nafsihi fi ghairi kibrin wala ujubin wala gururin. Orang yang alil himmah, yang semangatnya tinggi, yang cita-citanya mulia, ya, maka jiwanya adalah jiwa yang mulia. Karena jiwa yang mulia, dia tahu kadar dirinya. Ya. Fa antum ta'allamtum, ya, sudah belajar, ya, marahil, ya, marhalah. Anta ta'rif qadra nafsika. Ya. Antum tahu di mana kedudukan antum. Antum sudah berbeda dari yang dulu. Ya. Walakin aina antum, tetapi di mana antum? La budda an ta'rif. Wa khasatan fi talabil ilm kama qulna wa karrarna, lebih khusus lagi dalam masalah talabul ilm, ya, la zilna fi bidayatiha, ya, kita itu baru di awal, bahkan bisa jadi belum sampai pada marhalah yang seharusnya, pada marhalah bidayah pun. Nah, ya'rif qadra nafsi, ya. Bagaimana kedudukan kita di dalam ilmu, bagaimana kedudukan kita di dalam setiap ilmu tersebut, bagaimana kedudukan kita terhadap Al-Quran, bagaimana kedudukan kita terhadap hadis, bagaimana kedudukan kita terhadap syariah secara umum. Aina anta? Aina al-Islam wa aina anta? Aina al-Quran wa aina anta? Aina sunnah wa aina anta?
harus ya'rif qadar nafsi. Fi ghairi kibrin, ya. Kalau alhamdulillah sudah mencapai kemampuan tertentu, tidak ada kesombongan. Tidak ada keraguan untuk menambah. Sama sekali tidak berhenti. Nah, fi ghairi kibrin. Wala ujub, wala gurur, ya. Tidak ada bangga terhadap dirinya. Tidak juga terlena terhadap dirinya. Rahimallahu man ya'rif qadra nafsihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada seorang yang tahu kadar dirinya. Nah. Uluwul himmah dicontohkan oleh para al-anbiya alaihimus salatu wassalam. Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ij'alni ala khazaini al-ardi. Beliau mengatakan, inni hafizun amin. Nah, Sulaiman alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Kerajaan yang tidak diberikan kepada seorang pun setelah aku. Ada uluwul himmah pada mereka al-anbiya alaihimus salatu wassalam. Maka abnai atulab azallahu wa iyyakum, selalu menetapkan tujuan yang tinggi, cita-cita yang mulia. Jangan sekedar seperti orang yang sangat standar. Sudah yang penting saya selesai. Sudah yang penting saya lulus. Sudah yang penting saya S1. Ada tujuan yang rendah. Ya. Litabqa himmatuka aliyah, litaj'al himmataka syarifah. Ya. Kita harus punya tujuan yang tinggi, ya. Cita-cita yang mulia harus seperti itu, ya. Sama orang dilahirkan, sama orang diberikan kemampuan, ya. Tetapi sedikit dari mereka yang kemudian bertekad untuk menjadikan hidupnya adalah hidup yang mulia, berbeda dengan keumuman orang. Akhiran, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu yasifu Umar bin Khattab. Abdullah bin Mas'ud mensifati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kana Islamu Umar fathan wa kanat hijratuhu nasran. Islamnya Umar bin Khattab adalah fatah, membuka. Hijrahnya Umar bin Khattab adalah nasr, kemenangan. Beliau banyak mensifati Umar bin Khattab, kemudian di antara yang beliau katakan, wa ma kunna nastati'u aw wa ma nastati'u an nusalliya bil bait hatta aslama Umar. Dahulu kami tidak bisa sholat di Ka'bah sampai Umar masuk Islam. Masya Allah. Jadi Abdullah ibn Mas'ud mensifati Islamnya Umar itu sebagai fathan, hijrahnya Umar sebagai nasran. Kita upayakan, ya, diri kita pun, ya, keberadaan diri kita dimanapun mempunyai nilai penting. Ya. Ada muhim. Ya. Dan Isa alaihi salatu wassalam, ya, mengatakan apa?
wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikan aku barakah dimanapun aku berada. Jadi usahakan keberadaan kita dimanapun adalah keberadaan yang positif, keberadaan yang mempunyai nilai. Jangan biasa-biasa saja. Ya itu sudah biasa. Tetapi jadikan keberadaan kita itu adalah keberadaan yang bermanfaat. Anfa'ukum linnas. Yang paling bermanfaat di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Wa man anfa'un nas linnas? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu nattabi'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pensifatan Abdullah ibn Mas'ud terhadap Umar juga merupakan sebuah motivasi yang luar biasa. Jadikan keberadaan kita itu adalah keberadaan yang spesifik dan bermanfaat. Saya tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan bentuk tertentu. Berikan bahwa yang tertentu tersebut adalah menjadi salah satu ciri manfaat yang ada pada diri antum. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu berbeda-beda. Laisa ala syaklin wahid. Berbeda-beda, ya. Walakin akan tetapi masing-masing bisa memberikan manfaat sesuai dengan apa yang Allah karuniakan pada dirinya. Dan itu adalah salah satu dari antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan pensifatan Abdullah bin Mas'ud terhadap Umar ini, ya, harus kita cantumkan kuat-kuat di dalam diri kita agar menjadi nibras, ya. Nawa'u baina a'yunina, ya, kita taruh di hadapan muka kita, ya. Bahwa seseorang, ya, tidak harus menjadi yang paling utama, tetapi seseorang harus berusaha memperoleh yang paling utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, fasaddidu wa qaribu. Inna dina yusrun walan yushadad dina ahadun illa ghalabahu. Fasaddidu wa qaribu. Maka berlaku luruslah dan dekatilah kesempurnaan. Ya, itu yang kita upayakan, ya. Jangan, ya, belok, ya. Istiqomah di atas jalan kebenaran, istiqomah di atas sunnah, istiqamah di atas talibul ilm, ya. Istiqamah di atas al-ittiba', ya. Fasaddidu, ya. Dan terus lakukan faqaribu, dan dekatilah kesempurnaan, ya. Jadi hari-hari yang akan datang, ya, usahakan selalu lebih baik dari hari-hari yang telah kita tinggalkan. Itulah seorang mukmin, ya. Aku qouli hadza, ya. Inilah yang bisa disampaikan, ya, abnai tullab azani Allahu ayyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kama jama'ana fi hadzal masjid jama'ana fi jannatihin na'im. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.